Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Amelia. Saya adalah orang yang mudah sekali kagum dengan orang melalui perkataannya. Namun saya juga yang mudah sekali kecewa terhadap perkataan tersebut. Mengapa? Karena banyak sekali orang yang perkataan dan perbuatannya itu tidak sesuai. Banyak sekali orang yang pandai dalam berkata, namun lalai dalam mengamalkannya. Bisa jadi itu termasuk diri saya sendiri. Lalu jika dipikir-pikir, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dengan perkataan kita, sedangkan kita sendiri tidak terpengaruh dengan perkataan kita sendiri. Terlebih kita adalah seorang dai yang harus berdakwah tidak hanya melalui lisan, namun juga dituntut dalam mengamalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan keras kepada kita semua dalam surat As-Saff ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pentingnya keteladanan atau pengamalan sebelum berdakwah. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa ada kaidah pertama dalam berdakwah. Apa itu? Yaitu al-qudwah qabla ad-da'wah, keteladanan sebelum berdakwah. Perilaku dan amal seorang dai adalah cerminan dari dakwahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sebagai suri teladan bagi umat manusia. Ada contoh keteladanan Rasulullah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama adalah ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, yaitu perang menggunakan parit. Pada saat itu terjadi krisis makanan sehingga para sahabat bekerja dengan menahan rasa laparnya. Bahkan sahabat mengganjal perutnya menggunakan batu untuk menahan rasa laparnya. Kemudian para sahabat pun berencana untuk meminta makanan kepada Rasulullah. Ketika hendak mendatangi Rasulullah, ternyata apa yang sahabat lihat? Ternyata Rasulullah bekerja dengan kerasnya, Rasulullah bekerja dengan semangat, dengan menahan rasa laparnya. Bahkan Rasulullah mengganjal perutnya menggunakan 2 batu. Dan hal tersebut membuat para sahabat menjadi malu dan akhirnya kembali bekerja dengan semangat. Contoh kedua adalah ketika peristiwa Hudaybiyah. Pada saat itu para sahabat datang dari Madinah hendak untuk melaksanakan umroh ke Mekah. Namun ternyata dihalangi oleh kaum musyrikin, sehingga disepakatilah untuk umroh di tahun selanjutnya, di tahun depan. Dan hal tersebut membuat para sahabat menjadi kecewa. Dan karena adanya gangguan tersebut, Rasulullah pun memerintahkan para sahabat untuk melakukan tahallul atau mencukur rambut dan juga menyembelih hewan kurban. Namun tidak ada satupun sahabat yang melakukannya, sehingga Rasulullah pun memerintahkan sebanyak 3 kali. Namun tidak ada satupun sahabat yang mengindahkan perkataan Rasulullah, sehingga Rasulullah pun meminta saran kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah menyarankan untuk Rasulullah melakukannya terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah pun tahallul, mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban terlebih dahulu, sehingga sahabat pun yang melihatnya ikut melakukannya. Nah, dari contoh tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa aksi atau perbuatan satu orang terhadap 1000 orang lebih efektif atau lebih berpengaruh dibanding 1000 perkataan orang kepada satu orang. Nah, jadi semoga dari nasihat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri, untuk selalu mengamalkan apa yang kita katakan. Semoga kita sebagai public speaker tidak hanya pandai dalam berkata, namun juga pandai dalam mengamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.